Assalamualaikum semuanya. Masih di channel kami, Dongeng Sufi Official. Semoga kalian semua senantiasa sehat dan diberi rizki yang barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Pada suatu sore, Abu Nawas duduk di beranda rumahnya sambil memandang langit. Abu Nawas berpikir, bagaimana caranya agar sore itu keluarganya bisa dapat makan. Sementara itu, dalam jarak puluhan meter dari rumahnya Abu Nawas, seorang tuan tanah tinggal. Rumahnya mewah sekali, lengkap dengan gudang makanan dan peternakan serta perkebunan yang sangat luas. Hampir semua warga di kampung itu, bahkan termasuk Abu Nawas, bekerja kepada tuan tanah tersebut. Namun, tuan tanah itu memiliki sifat yang kikir serta tamak. Tuan tanah itu mendengar berita bahwa Abu Nawas memiliki keahlian yang unik. Apabila meminjam sesuatu, akan dikembalikan secara lebih dengan alasan beranak. Seperti jika meminjam seekor ayam, maka akan dikembalikan 2 karena ayam itu beranak. Tuan tanah lalu mencari cara agar Abu Nawas segera meminjam uang darinya. Kebetulan pada sore itu Abu Nawas ingin meminjam berupa 3 butir telur. Kontan saja, tuan tanah senang bukan kepalang, karena pinjaman itu akan menjadi banyak nantinya. Bahkan, tuan tanah tersebut menawarkan pinjaman-pinjaman yang lainnya. Akan tetapi, Abu Nawas menolaknya, karena dia hanya butuh 3 butir telur saja. Saat tuan tanah menanyakan kapan telur itu akan beranak, Abu Nawas menjawab itu tergantung dengan keadaan. 5 hari berlalu, Abu Nawas pun mengembalikan telur yang dipinjamnya dengan 5 butir telur. Tuan tanah sangat senang dan dia menawarkan pinjaman lagi. Abu Nawas pun meminjam piring tembikar sebanyak 2 buah. Dan tuan tanah itu dengan senang hati meminjamkannya dengan harapan piring tembikarnya banyak beranak seperti telur ayam yang dulu. 5 hari pun berlalu dan Abu Nawas mengembalikan piring tembikar sebanyak 3 buah. Walaupun tidak sesuai dengan yang diharapkan, tetapi hati si tuan tanah cukup gembira. Tak apalah, pikir tuan tanah. Karena bisa saja orang itu mempunyai anak tunggal, bahkan tidak memiliki anak. Pada hari selanjutnya, si tuan tanah menawarkan pinjaman uang senilai 1.000 dinar. Sebuah jumlah yang cukup besar, bahkan bisa untuk menggaji seluruh karyawan tuan tanah selama 1 bulan. Dia menanti dengan tidak sabar. Hari berganti hari, bahkan 5 hari terlewat sudah. Tak terasa sudah berjalan 1 bulan dan Abu Nawas tak kunjung datang ke rumahnya. Karena tidak sabar, si tuan tanah mendatangi Abu Nawas dengan didampingi pengawalnya. Mulanya si tuan tanah gembira. Namun dia marah besar setelah menerima penjelasan dari Abu Nawas. Sayang sekali tuan, uang yang saya pinjam bukannya beranak, malah 3 hari setelah saya bawa pulang, mati mendadak. Ujar Abu. Mendengar itu, si tuan tanah menjadi geram. Pengawalnya hampir saja memukul Abu Nawas. Tapi untung saja tidak jadi, karena ada rombongan pekerja yang baru pulang. Tuan tanah mengadukan Abu Nawas ke pengadilan dan berharap Abu Nawas digantung atau bahkan dihukum rajam. Di depan hakim, Abu Nawas melakukan pembelaan dengan membeberkan semua duduk persoalannya. Demikian juga dengan si tuan tanah. Pengadilan pun memutuskan bahwa Abu Nawas tidak bersalah, karena sangat masuk akal. Kalau sesuatu yang bisa beranak, pasti bisa mati. Seketika itu juga, tuan tanah yang tamak itu pingsan selama beberapa jam. Sulit untuk dibangunkan. Ia telah tertipu karena wataknya sendiri yang kikir, tamak, dan pelit. Nantikan cerita selanjutnya di Dongeng Sufi Official. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Nyalakan loncengnya juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.